Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlul Lope dengan NPM 233510137 dari kelas 4B akan mempresentasikan tugas UAS PPK dengan dosen Bapak Muhammad Rizky Fadila. Saya akan membawa studi kasus mengenai proyek UAS saya yaitu manajemen koleksi game dan trackers progress. Di sini rumusan masalahnya yaitu adalah rumusan masalah pertama itu backlog game yang tidak terkelola, lalu tidak ada catatan pengalaman bermain, lalu tidak ada visualisasi progres. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian satu itu adalah kelola koleksi game, lalu lacak progres, lalu tulis review dan rating. Di endpoint API JSON.server, di sini get saya menggunakan get post put delete ke game dan backlog. Data disimpan di DP.json, lalu JSON server was DP.json port 3000. Lalu di bagian tulis review dan rating di manajemen koleksi game itu kita bisa menambahkan, mengedit, menghapus gamenya. Lalu ada filter berdasarkan status belum, sedang, atau selesai. Lalu ada review dan rating itu catatan pribadi per game. Lalu ada whitelist daftar game yang diinginkan. Lalu ada statistik total game, status game di peer atau bar chartnya. Lalu teknologi yang digunakan, pertama saya menggunakan Vue.js itu adalah frontend utama. Lalu ada Vue Router itu navigasi antar halaman. Lalu saya menggunakan Pinia, manajemen stack global. Terus ada JSON uh, server itu untuk mod API-nya. Lalu ada Vitess, unit testingnya. Ini struktur navigasinya yaitu ada home, habis itu ada collection. Collection itu sebagai koleksi game. Habis itu ada backlog. Backlog itu game yang kita tandai di collection akan masuk ke backlog. Habis itu ada whitelist. Whitelist itu bagian inputnya. Terus ada stack, ada statistik, terus ada game ID detail gamenya. Di tampilan koleksi game itu kita bisa lihat game dengan filter status, tombol tambah game, edit dan hapus. Habis itu ini adalah tampilan backlognya. Di tampilan backlog, game yang belum dimainkan akan masuk di sini. Terus tombol hapus game dari backlog sekarang sudah bisa hapus per item. Terus tampil detail game. Di tampilan detail game ini terdapat review, notes, auto save, terus achievement dan progresnya. Di bagian testing dengan Vitess, unit testing, test add game, dan remove game di store. Terus take from tambah game dengan view test util. Terus hasil tes sesuai ekspektasi. Terakhir, aplikasi VDS yang lengkap dan interaktif. Praktik view router, habis itu Pinia, API, dan testing. Hasil akhirnya itu relevan untuk game dan developer pemula. Inilah PPT saya. Saya akan lanjut ke codingannya. Ini adalah tampilan struktur folder dari aplikasi manajemen koleksi game yang saya bangun menggunakan Vue.js. Di dalam folder SRC terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama itu ada komponen. Komponen berisi komponen yang dapat digunakan ulang berbagai halaman seperti game card, game card untuk menampilkan informasi singkat game form dan game add from nih untuk bagian tambah dan edit game, terus navbar, loading spinner, terus start card, hingga weekly progress untuk elemen UI tambahan. Di bagian view, folder ini menyimpan halaman utama aplikasi tersebut, di mana collection untuk daftar koleksi. Terus di bagian backlog ini untuk daftar untuk game yang belum dimainkan. Terus daftar game yang ada di collection akan masuk ke backlog ketika kita ingin masukkan dia ke backlog. Kita tandai. Terus di bagian dashboard game detail
dan profile ini untuk tampilan statistik detail game dan pengaturan pengguna. Di bagian out view ini sebagai halaman login atau autentikasi. Di dalam store ini menggunakan P-nya sebagai stake manajemen. Di sini terdapat file game.js yang mengelola stake seperti menyimpan daftar game dan backlog. Melakukan aksi seperti fix game, add game, update game, delete game, serta menambahkan ke backlog dengan add backlog. Pada router, di file index.js di sini mengatur routing antar halaman menggunakan view router. Selain folder utama, di root project juga terdapat beberapa file penting untuk menjalankan proyek ini secara penuh, yaitu file root, project, dan backend lokal. Yang pertama itu ada dp.json. dp.json ini merupakan file database lokal yang digunakan oleh JFN server. Di dalamnya terdapat data awal untuk koleksi game dan backlog yang akan di-fetch oleh aplikasi. Pada vt.config.js digunakan untuk mengatur konfigurasi build tool modern bernama vt. Terus di bagian backlog.json menyimpan semua dependensi view, pinia, JSON server, dan script untuk menjalankan aplikasi seperti npm rundev. Di bagian index.html merupakan entry utama aplikasi yang dirender oleh Vite. Jika kita lihat bagian bawah ini, di bawah terminal, terlihat bahwa JSON server sedang berjalan dan menyediakan dua endpoint utama, yaitu games dan backlog. Games untuk data koleksi game, backlog untuk data backlog. Ini membuktikan bahwa backend lokal berhasil dijalankan dan aplikasi Vue.js sudah terhubung dengan backend menggunakan Fast API secara real time. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Tampilan awal aplikasi adalah di mana kita disuruh untuk memasukkan email dan password kita terlebih dahulu. Di sini kita akan masukkan email kita berupa ab@gmail.com. Lalu kita ingin memasukkan password kita, lalu kita login. Di sini kita tidak bisa langsung login dan masuk ke dalam game. Kita terlebih dahulu akan melakukan register. Pada halaman username kita bisa membuat nama kita di sini. Lalu kita register. Maka dia akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini terdapat 3 fitur. Yang pertama ada stats, di mana itu berisi total game, terus komplit itu game yang sudah 100% selesai. Lalu backlog, game yang ditandai ke dalam backlog. Weekly progress ini merupakan tampilan UI di mana progres kita setiap minggu dalam memainkan gamenya. Di halaman collection akan tampil beberapa game di sini, di mana kita bisa mengedit dan menghapus game tersebut. Di sini juga ada fitur add game, di mana kita bisa menambahkan game. Masukkan cover image URL ya, di mana kita bisa salin image linknya. Terus memasukkan platform mana dia game tersebut berada. Lalu progres kita bermain game itu sudah berapa persen. Lalu kita bisa save di sini. Maka di dashboard game akan bertambah menjadi 4 karena kita buat ini progresnya sudah 100%, maka di dashboard komplitnya sudah bertambah menjadi 2. Di bagian masih di bagian collection, kita bisa masuk ke dalam fitur berupa game detail view-nya. Di bagian game detail view-nya, di sini kita bisa melihat rating, genre,
dan playtime-nya di bagian di sini. Terus di sini juga ada fitur memasukkan game tersebut ke backlog. Tidak hanya di bagian sini saja, tetapi di bagian game detail view-nya juga kita bisa menambahkan game tersebut masuk ke backlog. Terus kita bisa memasukkan note atau pesan kita di dalam game tersebut. Semisal kita ingin bikin sini, maka dia akan auto save di sini. Lalu game yang kita tambahkan sini juga akan masuk ke bagian ini. Misalnya kita tambahkan ini juga. Ini kita tambahkan. Lalu di bagian ini kita di bagian backlog ini kita bisa meremove yang game-game yang sudah kita tandai. Terus kita bisa mengedit, misalnya di sini kita bisa mengedit jenis platformnya atau namanya bisa kita edit atau progresnya berturut atau progresnya kita turunkan di sini. Terus di bagian ini ada menu hamburger di mana di sini berupa ada profile dan logout. Di bagian profile, di bagian ini kita bisa mengganti nama kita, email kita, password dan memasukkan URL foto yang ingin kita masukkan. Pertama di sini kita ingin ganti nama kita, misalnya ini. Terus password biarkan aja, email biarkan saja. Password kita ubah menjadi yang baru. Tadi cuma sampai 6, sekarang kita bikin sampai 8. Oke. Terus memasukkan fotonya. Maka profil di update. Terus di bagian logout kita akan ada tampilan di mana apakah Anda ingin logout, maka kita pilih oke saja di sini. Terus kalau kita ingin masuk lagi dengan password yang lama, dia akan menolak. Kita tambahkan lagi di sini. Baru dia masuk lagi. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.